Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa tercinta sebangsa dan setanah air dan dimanapun monolog Indarwanto Hikmatologi dapat dinikmati, bersua kembali kita untuk terus-menerus berusaha melembut cerdaskan hati nurani kita masing-masing, sehingga kian hari semakin dewasa kita di dalam bertuhan, beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mencoba untuk menelusuri gejala permasalahan, bahkan permasalahan yang mengemuka di seantero jagat raya ini, maka kita mudah untuk memapas dan memberikan simpul sederhana bahwa kian hari permasalahan anak bangsa seluruh Indonesia dihadapkan pada masalah yang nyaris sama. Meski kita harus mengakui beda di dalam kualitas dan kuantitasnya, yakni adalah adanya upaya untuk memperturutkan syahwat kebebasan mutlak yang digawangi oleh anak-anak manusia. Apakah mereka yang berlatar agama, ataukah mereka yang benar-benar ateisme ataupun sekularisme? Prinsip bahwa rasionalisme menggurita di dada setiap anak manusia, kecuali orang-orang yang teguh memegang imannya, agama dan kepercayaan apapun yang dianutnya. Nah, kali ini kita tidak berbicara agama ansih, namun kita berbicara agama di dalamnya ada organisasi massa, dan yang ada di sebelah kami ini adalah organisasi massa tertua dan terbesar di Indonesia dan bahkan mungkin di dunia, yakni adalah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Kita harus jujur mengakui bahwa dengan pola amalan yang sedikit berbeda di dalam ranting dan cabang-cabangnya, maka kedua tokoh puncak Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sampai hari ini belum ada satu titik temu untuk memadu kasih sayang sebagai ksatria bangsa Indonesia untuk menjawab permasalahan yang senantiasa mengemuka, tanpa bermaksud merindukan kehadiran Pak Harto, namun fusi dan atau penyederhanaan partai menjadi 3 partai politik mestinya kita pertahankan sebagai anak bangsa ini. Namun euforia, tingkat syahwat kegembiraan yang terlalu menjadikan Indonesia ini kembali menjadi negara multipartai yang nyaris tidak ada batasnya sama sekali. Jadi ada kesamaan antara rasionalisme yang lebih mengedepankan kebebasan mutlak dengan rasionalisme multipartai yang terus-menerus, bahkan setiap hari, kalau boleh lahir partai dari orang-orang yang merasa dirinya ditokohkan
sehingga mereka berhak untuk mendirikan partai politik. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam semangat Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersamaan dengan semangat pemuda Indonesia, marilah kita berpikir sejenak, merefleksi ulang bagi kami. Ketika itu kami khutbah di Masjid Raden Patah tahun 2012, yang sebelumnya dijadwalkan adalah khatibnya Bapak Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD. Namun karena kebersamaan dan kekeluargaan, sehingga permintaan dari Rektor Universitas Muhammadiyah ketika itu dikabulkan oleh pihak dari Universitas Brawijaya. Sehingga peringatan Hari Besar Islam Muharram waktu itu, Profesor Dr. Mahfud MD menjadi penceramah tunggal di Masjid Raden Patah, Universitas Brawijaya, kemudian menjadi khatib di Masjid A.R. Fakhruddin, Universitas Muhammadiyah Malang. Dan kami oleh almarhum guru besar kami, Bapak Kiai Haji Imam Besar Masjid Raden Patah waktu itu, yakni Kiai Haji Sampun Makmur M.Hum, menugaskan kepada kami untuk menjadikan khatib badal dari Bapak Profesor Mahfud MD. Nah, inilah kemudian saya refleksikan kembali dalam guratan syair berdasarkan pada studi kami, yakni ulama dan cendekiawan. Syair Sabdana yang ke-12.288 baru kami tulis jam 19.27 sampai dengan 30 pada tanggal 31 Oktober tahun 2020. Ulama dan cendekiawan. Bangsa tak perlu curiga Muhammadiyah Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah Nahdlatul Ulama sudah teruji berbangsa, bernegara. Tokoh-tokohnya yang berhati mulia, setia pada Pancasila. Seluruh anggota struktural dan kulturalnya setia Pancasila. Seluruh tak berhasil atau tak terbersit mengganti ideologi dan dasar negara. Seluruh organisasi massa niscaya ikut serta bersama memenangkan hati nurani untuk kesejahteraan Indonesia. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mengapa kami angkat tema ini? Sebagai orang yang ada di kampung kecil Selaket Kota Malang ini, kami berpikir bahwa jika Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama bersatu membentuk partai politik Indonesia yang bernama Partai Politik Muhammadiyah Nahdlatul Ulama, yang jelas-jelas kedua organisasi ini sejak awal berdiri sampai dengan sekarang, bahkan insya Allah sampai yang akan datang kapanpun itu, tetap setia kepada Pancasila. Tidak terbersit sedikit pun untuk menggantikan ideologi dan dasar negara Pancasila itu sendiri. Nah, oleh sebab itu, jika kedua organisasi ini
membangun partai politik Muhammadiyah Nahdlatul Ulama, di mana tokoh-tokohnya menempati teras terdepan dari partai politik yang berdasar agama dan Pancasila itu. Berdasar agama artinya apa? Insan-insan yang di dalamnya setia kepada agama. Dan insan-insan yang ada di dalamnya setia kepada Pancasila. Maka insya Allah didukung oleh Al-Irsyad, didukung oleh Wahidiyah, didukung oleh Parsis, dan didukung oleh seluruh komponen anak bangsa ini, maka Muhammadiyah Nahdlatul Ulama insya Allah tidak saja mampu mengantarkan ke gerbang kemerdekaan seperti para pendahulunya yang memang harus mengantarkannya, tetapi setelah diantarkan oleh para ulama yang hebat, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Bung Karno, dan yang lainnya, maka pintu gerbang emas kemerdekaan itu akan kita isi bersama dengan profesional, dengan kesalehan yang tinggi, dan partai politik Muhammadiyah Nahdlatul Ulama bukan partai politik bersahwat dunia, tetapi partai politik yang bersahwat akhirat, tetapi tidak melupakan dunia. Allah mengingatkan agar kita tidak mengikuti gaya demokrasi yang cenderung demokratisme. Jika memang harus kita tetap ada di aras demokrasi, maka demokrasi itu adalah demokrasi Pancasila yang tidak perlu diperas-peras, karena Pancasila itu ditandatangani oleh ketuanya Panitia 9 Soekarno beserta anggotanya adalah Pancasila yang utuh, terdiri dari 5 sila seperti yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu. Karena itu kita harus ingat apa yang ditorehkan oleh Plato di dalam Republik, bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan terjelek kedua. Dan Allah jauh-jauh mengingatkan, dan jika kamu menuruti kebanyakan orang yang ada di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta kepada Allah SWT. Surah Al-An'am ayat 116. Dan Rasulullah pun mengingatkan kepada kita, Qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah, ini fi'il amr, perintah. Perintah siapa? Perintah Rasulullah. Berarti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakanlah jika kamu beriman kepada Allah, tsumma istaqim, pegang teguh keimanan itu. Bersama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, kita pegang teguh keimanan itu. Perkara ada sedikit penerapan di dalam fikih berbeda, mari kita lupakan dalam pengertian kita tanggalkan, kita angkat pekerjaan yang lebih besar. Indonesia butuh lebih merdeka. Indonesia butuh pemimpin yang lebih baik lagi. Pemimpin yang ada sekarang sudah baik, tapi sebagai anak bangsa, kebaikan-kebaikan itu perlu dan butuh kita tingkatkan. Jangan pernah kita berpikir bahwa jika Muhammadiyah dan NU bersatu, kemudian Indonesia akan didasarkan pada syariat Islam, kemudian Pancasila dibuang.
Tidak pernah. Tidak pernah. Insya Allah. Justru karena itulah kami mengusulkan, mudah-mudahan sampai kepada hati nurani para pemimpin di kedua organisasi tertua dan terbesar ini, yakni pimpinan Majelis Muhammadiyah dan pimpinan besar Nahdlatul Ulama. Sudah waktunya kita untuk bangkit. Sudah waktunya kita menjawab tantangan politik kebangsaan, dan politik kebangsaan yang terindah tidak pernah lain dan tidak pernah bukan kecuali satu, politik kebangsaan Pancasila. Dan partai politik Muhammadiyah Nahdlatul Ulama niscaya biditullah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.